guru maklumat, waktunya sudah dimaklumkan, sudah diatur waktunya, yaitu mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dah haji. Jadi haji sudah ditentukan waktunya, itu disebut miqat zamani. Nah, ada juga ibadah yang ditentukan tempatnya. Contoh tawaf. Tawaf mesti di sampai Ka'bah sebelah kiri. Sa'i mesti antara Safa dan Marwah. Jadi tidak sah tawaf. Sekarang ada mall di bawah Zam-Zam, cakep-cakep. Dulu pasar saya udah digusur, diganti di bawah Zam-Zam. Yang jaga orang Libanon. Walaupun duit ngepas keliling sambil astagfirullah, 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 astagfirullah. Nurut kaidahnya dulu ada duta besar yang ada di Qatar ya, Pak Rozi Munir pernah cerita, kalau ada orang Libanon itu 10 dijejer, maka kata beliau yang cantik 11. Saking cantiknya kata Pak Rozi Munir almarhum. Itu seperti itu. Jadi sa'i mesti di sana. Ada juga ibadah yang ditentukan waktu dan tempat. Contoh wukuf. Wukuf itu mesti waktunya adalah ba'da zuhur sampai maghrib. Tempatnya di Arafah. Tidak boleh orang haji tidak berada di Arafah ketika tanggal 9. Kalau tidak, dia tidak mendapatkan wukuf, karena haji adalah wukuf. Siapa yang tidak mendapatkan wukuf, maka tahun depan dia harus ngulangi. Kalau ngulangi masalah. Bagi yang jamaah ONH plus langsung bisa bayar, tapi bagi yang reguler nunggu 5 tahun repot. Ada yang ditentukan waktu dan tempat, ada yang ditentukan tempat, ada yang ditentukan waktunya. Ada yang juga ibadah yang tidak ditentukan waktu dan tempat. Contohnya zikir di mana saja boleh. Mari kita lihat, kenapa sih haji itu tadi kok gak didahului dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu? Ternyata ketika kita haji, Allah tunjukkan, orang ada kirim, orang bila ilhami, perumahan yang berpagar iman, berserami silaturahim, spanduknya besar-besar, awas maling motor. Spanduknya gede mulai depan satu, saya itu ada berapa itu? Gimana saya nggak hafal loh, tiap minggu saya lewat. Ketika kita sampai sana, coba lihat cara orang ibadah, cara orang berpakaian, cara orang ngomong berbeda-beda, cocok sesuai dengan dalil. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Di sana ada kata-kata hei sekalian manusia, ujungnya ditulis inna akramakum indallahi atqakum. Haji bisa memenuhi ini. Ayo, kita sudah diciptakan dari ibu bapak kita, kita bisa dari suku macam-macam. Pak RT tadi itu orang Jawa, pesenannya bapak pakai bahasa Jawa, sehat, waras, selamat. Bukan selamat, selamat itu bahasa Jawa. Saya doakan Pak RT mudah-mudahan diangkat lagi, mudah-mudahan jadi RW, nanti RW jadi camat, wali kota gitu lah. Umur piro kok tadi bupati, setuwek ular tuyuk-tuyuk ini. Jadi kalau kita lihat di sana, kita diajari selama ini taruh kata, kita mengatakan aku yang paling bener loh sholat, aku paling bener ibadah. Di sana kita disuruh lihat oleh Allah, lihat tuh, ketika sholat jenazah, hampir tiap habis sholat pagi ada sholat jenazah Pak Ishak, Pak Hari, Pak Wagianto, Pak Habib Syekh dan Ibu. Perhatikan komandonya mubalik. Jadi mubalik itu yang ngikutin Abdurrahman Sudes. Kalau Abdurrahman Sudes Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu mubalik. Nah setelah selesai sholat, mubaliknya ngomong begini Pak biasanya, as-sholatu alal mayyiti rahimakumullah. Bapak tandain, berarti kita sholat jenazah, jenazahnya satu, maka berlaku hukumnya sholat jenazah. Nanti doanya ketika habis Fatihah, takbir kedua habis selawat,
takbir ketika baca doa kan, Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Satu mayit. Mau baliknya ngomong lagi, as-salatu alal mayit wa tifli rahimakumullah. Ada jemaah mayit satu, anak-anak satu, berarti ada dua berlaku. Ya alhamdulillah, minum air kuat. Zam-zam klub. Zam-zam tapi mereknya klub. Syukran Pak RT. Ini cirinya orang yang hormat sama gurunya. Itu angin. Sampai tutup yang kotak ngaji. Begitu si mubaliknya bilang begitu, kita dua orang loh. Maka doanya Allahumma ighfir lahuma warhamhuma, Allahumma ighfir lahuma wa'afiha wa'afihima wa'afanhuma. Begitu mubaliknya bilang as-salatu 'alal amwati rahimakumullah, berarti yang mati banyak tuh. Diganti doanya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Ini tolong dicatat ya. Di buku saya di bab 8 kalau nggak salah, bab mana sholat jenazah yang edisi 2. Supaya apa? Supaya cocok connect. Kita sampai sana nggak bengong. Begitu as-salatu 'alal amwat rahimakumullah, teman saya bilang, "Ji, sembahyang apa, Ji?" Rungu nggak? Begitu Allah. Udah gini apa ya? Udah bayar mahal sampai sana bengong kan repot, Pak. Ya sedikit manasik haji itu paling enak. Rukun haji kan cuma 5 ya. Apa pertama? Niat. 2, wukuf, tawaf, sa'i, cukur, tahallul. Bacaannya nggak neko-neko. Niat cuma labbaik Allahumma hajjan, beres. Kalau umrah labbaik Allahumma umratan, beres. Tawaf, wukuf meneng tak apa-apa. Tendanya kayak gini. Habis sholat begitu zuhur masuk, sholat jamak qashar, jamak takdim. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Habis itu dengerin khutbah wukuf. Rungono tok meneng, donga sah. Belum kadang-kadang nangis pohon. Aku sering bohongi istriku. Bagus, sampai sana bagus tobat, asal jangan komat. Balik lagi kumat, awas. Tobat beneran, insya Allah, Pak Bro. Gak apa-apa, sah. Tunggu sampai maghrib. Tawaf apa lagi? Tawaf doa yang di buku saya tebel, gak usah dibacakan apa. Sapu jagat aja. Begitu istilah bismillah Allahu akbar kencung. Rabbana atina fid dunya hasanah. Misalnya ikut tok, misalnya enggak. Oh, ganti deh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sampai Yamani ke Hajar Aswad Rabbana atina. Itu terus juga tak. Menang tok ya Allah. Ego. Menang. Tolak. Terus yang nggak boleh tuh ngobrol sambil tauji cewek anu gitu ya. Itu yang nggak boleh. Dia Ji, Uzbekistan. Oh, no. Kayak yang ikut Ji, hari gitu. Tolong, saya. Pokoknya niat saya. Doa apa saja makbul, nggak usah capek-capek. Justru inilah enaknya haji. Ibadahnya itu badan, ibadahnya cukup zikir, jangan sampai nggak kering dari zikir. Biayanya ada udah. Yang repot itu 3 ini memang. Paman farada fihinnal hijjah fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nggak boleh rofas, nggak boleh fusuk, nggak boleh jidal. Rofas itu apa sih? Kalau lihat di kamus, rofas itu saya punya pendekatan. Matanya melotot, mulutnya kemat-kemat, lihat cewek, body semok, pikirannya jorok. Kayak itu rofas. Kayak racun. Itu rofas. Pokoknya gak oleh delok batuk klemis ora oleh. Begitu lihat jidat klimis, rong. Itu rofas, itu godaan paling berat. Kita ketemu di sini orang cantik, di sana lebih cantik.
Makanya begitu darat itu aja semua nggak boleh. Rofas berat itu hukumannya. Motong onta satu. Kalau yang lain-lain cuma kambing, ini onta. Ini saya bawa fotografer sendiri. Aku tetap ngambil. Karena saya itu. Yang kedua fusuk. Apa itu fusuk? Fusuk adalah apa saja yang menyebabkan haji rusak, membunuh, ngerusak. Contoh membunuh, bapak iseng-iseng ada nyamuk, nyamuk nggak gigit, fusuk, kambing satu. Kalau nyamuknya satu, kita udah kebiasaan di Indonesia, nyamuk belum gigit diambilin raket, retak, retak. Ditanya saya pengajian, tak hukumnya bunuh nyamuk pakai raket makro karena dibakar itu. Hati-hati, bunuh pakai baygon, ya makro juga. Yang bener, ya sih mana pegel. Termasuk juga muteli, ini iseng-iseng di Arafah begini nyender, ada pohon pletek kambing satu, busuk. Jidal sekarang, jidal itu apa sih? Jidal itu bertengkar, berdebat, gak ada faedah. Saya pernah dengar ada orang haji di depan Masjidil Haram lurus dengan hotel itu ada orang berdebat. Begini debatnya, Pak. Ji, jumlahnya pintu Masjidil Haram piro? Kata Haji satunya, kalau nggak salah sekitar 78, 79, 80 dah. Sudah Ji, 180, 180. Lagi mampu ngomongin lawang. Jauh-jauh dari Mojokerto ke Mekah kok ngitung lawang yang mampu. Orang gawean. Jidal. Atau juga ngomong begini jidal. Bisa loh Pak. Pak saya itu kalau di sana namanya sholat jamaah tertib di masjid biasa. Kalau makanya saya pergi haji sini nikmat. Itu jidal Pak. Bisa jidal itu. Membanggakan amal kita, membanggakan keturunan kita, bisa jidal. Siapa yang tidak rofas, man hajja lillah, siapa yang pergi haji karena Allah Ta'ala, lam yarfus, tidak rofas, walam yafsuk, tidak fusuk, roja'a ayaumin waladatuhu ummuhu, maka ketika dia balik seperti bayi yang baru lahir, seperti dia baru lahir dari ibunya. Makanya orang pulang haji boleh kita minta doa. Begitu pulang, kenapa sih orang banyak berbondong-bondong ke mana itu? Ke bandara jemput, ingin dapat doanya orang haji. Bapak boleh minta apa saja, tapi begitu balik itu lebih top lagi. Begitu mendarat, bilang aja, nah, Bang, aku didoain dong ini baru pulang haji kan. Kata orang sih masih banyak malaikatnya. Saya belum ketemu dalilnya itu, yang kira-kira ada malaikat sampai 40 hari itu saya belum ketemu dalilnya. Tapi yang jelas Rokib Atid ada di sana. Yang belum cuma Israel, yang belum kayaknya. Israel yang belum. Kalau Rokib Atid atau Mungkar Nakir juga belum ada kayaknya itu, saya belum ketemu. Tapi yang dalilnya bisa kita pakai, minta doa. Boleh doa apa saja. Bang, aku ada masalah nih Bang, proyek gak pelan-pelan, lagian susah banget, doain Bang. Boleh Bang, ini saya kemarin kredit Alfa belum lunas Bang, doain Bang. Ngomong liannya kok Alfa kredit Bang, aku kirim motornya belum lunas ya aku. Seperti itu, boleh. Dan ketika kita haji, Allah ngajari pada kita, orang-orang Anda kirim, tuh lihat banyak cara beribadah. Contoh, begitu sholat Allahu Akbar, ada yang begini Pak, ya kayak kita Malaysia, ada yang Allahu Akbar, tak ngapa-ngapa dulu, badannya agak bungkuk dikit, seperti Iran, seperti beberapa jemaah dari Tajikistan. Kalau kita sudah biasa tahu begitu, balik ke Indonesia santai aja. Orang berbeda kunut gak kunut biasa, orang tahiyat begini gak begini biasa. Mau sujud dengkul dulu, tangan dulu biasa. Kan gitu. Raweh mau 8, mau 20 biasa. Loh, gak bisa. Kalau orang udah pergi haji, gak resek. Karena orang haji sudah tahu di sana. Orang berbeda-beda. Yang ada ukurannya satu. Seberapa kita takwa kepada Allah. Atqal dalam ujung ayat tadi, itu kan isim tafdhil. Atqal itu paling tawa. Kalau ada paling berarti ada bawahnya. Paling, lebih, kurang. Kan gitu.
Nggak ada cerita kita mengatakan, aku yang paling baik, aku paling ganteng. Nggak, di sana banyak orang baik, orang ganteng. Kita mengatakan di sini paling gagah, nggak kaget. Begitu kita duduk enak-enak diangkat sama orang kiri. Kita sudah punya kebiasaan di Indonesia kalau Jumatan, Bapak paham ya? Jumatan kira-kira sekarang jam 11.46. Orang yang Jumatan yang datang dulu hendaknya di shop yang paling depan. Kita udah kebiasaan datang agak lambat. Begitu khotib naik mimbar udah penuh, kita maunya di depan. Berdasarkan hadis shop yang paling afdal adalah yang di depan. Tapi dia curang, nggak datang lebih dulu. Langkai orang, bro. Nanti di sana awas hati-hati. Dilangkai orang Nigeria begini. Ya kalau pakai celana dalam, kalau enggak semeriwing keperontokan terapi. Hati-hati. Kita kebiasaan usil. Makanya perlu tadi Pak RT mengatakan sebelum berangkat taubat dulu. Karena Allah nanti kasih miniatur kita. Kamu kalau pergi haji, ini juga saya cerita begini, jangan terus ngomong kalau gitu aku nggak pergi haji, enggak ada hubungan. Cuma kadang-kadang ini ditunjukkan oleh Allah. Allah itu maha segala-galanya, maha. Jadi kalau kita kerentak pengen tahu, langsung kontak ditunjukkan oleh Allah. Ada orang yang dulu di kampung saya itu kebiasaan kalau adzan tadi Pak Kiki, dia kalau adzan itu agak terlambat dari waktu yang biasanya, tapi kalau qomat tepat. Jadi ini orang ketika itu karena adzan dianggap agak terlambat, maka ketika di sana dia hati-hati betul. Ketika di Madinah begitu adzan pertama dengaran dia langsung mandi langsung. Betul.